Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Teacher Putri dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan elastisitas. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan elastisitas, Ananda perlu tahu dulu elastisitas itu apa sih sebenarnya? Atau yang lebih familiar tuh pasti kenal dengan istilah elastis ya. Elastis berarti dia bisa balik ke bentuk semula, itu dia. Nah, maka elastisitas dan di sini elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke kondisi semula saat gayanya dihilangkan. Nah, jadi itu dia elastisitas, kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke kondisi semula saat gayanya dihilangkan. Sehingga nanti ada dua jenis benda yang di sini. Dua jenis benda, yaitu benda elastis dan satu lagi adalah benda plastis. Oke, Anda nanti cari tahu ya, apa sih benda elastis dan apa itu benda plastis. Juga cari tahu tentang contoh dari benda elastis dan benda plastis. Oke, bab pertama yang kita bahas pada bab elastisitas itu adalah besaran elastisitas. Nah, besaran yang pertama itu adalah tegangan atau stres. Nanti beberapa buku Anda juga bisa menemukan istilah dari besaran elastisitas itu adalah stres. Nah, tegangan di sini didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja per satuan luas. Sehingga kita bisa rumuskan secara matematisnya, tegangan itu adalah besarnya gaya per satuan luas. Nah, di sini di mana F itu adalah gaya atau gaya yang bekerja, satuannya adalah Newton, A adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi, dan itu adalah tegangan. Nah, satuannya berarti adalah Newton per meter pangkat 2. Oke, itu adalah besaran yang pertama. Besaran yang kedua itu adalah regangan atau strain. Nah, strain di sini maksudnya adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula dari benda tersebut. Jadi, benda itu kalau ditarik biasanya pasti akan bertambah panjang atau menjadi melar di sana. Nah, perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula inilah yang dikenal dengan istilah strain. Sehingga bisa kita rumuskan dengan persamaan matematis. Itu adalah pertambahan panjang benda dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, maka di sini keterangannya delta L ini adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang berarti satuannya adalah meter. Lalu L0 ini adalah panjang mula-mula. Panjang mula-mula juga masih dalam meter, sehingga regangan di sana, regangan itu adalah besaran yang tanpa satuan, sehingga juga tidak memiliki dimensi di situ. Nah, kita masuk pada besaran terakhir, yaitu tentang modulus Young atau modulus elastisitas. Oke, ilustrasinya begini. Ketika Ananda menggantungkan sebuah karet ban dan sebuah kawat atau per, lalu Ananda beri dengan massa yang sama, maka apakah pertambahan panjang yang dialami oleh kawat atau oleh karet ban ini sama? Pastinya tidak. Nah, ini tergantung kepada jenis dari bahannya. Nah, inilah yang akan merujuk pada modulus Young atau modulus elastisitas. Kayak di beberapa buku nanti bisa dilambangkan dengan huruf Y kapital atau huruf E kapital di sana. Sehingga modulus Young di sini bisa diartikan sebagai, kita kasih lambang Y, itu adalah perbandingan dari tegangan yang dimiliki benda dengan regangan yang dimiliki oleh benda tersebut. Berarti tadi tegangan dibanding dengan regangannya. Nah, ini bisa kita jabarkan. Bisa dijabarkan jadi tadi tegangan adalah besarnya gaya per satuan
luas. Sedangkan untuk regangan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Maka nanti bisa didapatkan juga kalau modulus Young itu adalah F per delta L dikali L0 per A. Ini ya untuk modulus Young-nya. Nah, kalau untuk keterangannya tadi F sudah ada, L0 sudah ada, delta L juga sudah ada, luasnya juga sudah ada. Yang belum ada itu adalah keterangan untuk Y. Maka Y di sini adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, satuannya pasti sama dengan satuan dari tegangan, itu Newton per meter pangkat 2. Oh ya, kenapa sebenarnya dikasih nama modulus Young? Karena ini adalah sebuah penghargaan untuk ahli yang menemukan dari besaran ini. Jadi modulus Young atau modulus elastisitas ini akan bergantung kepada jenis bendanya, sehingga tiap benda nanti akan memiliki modulus Young yang berbeda di situ. Nah, untuk lebih memahaminya kita masuk pada contoh soal berikut. Katanya adalah seutas kawat sepanjang 50 cm. Berarti ini adalah panjang kawat mula-mula. Maka yang diketahuinya itu adalah panjang kawat mula-mula berarti L0 50 cm. Nah, setelah itu dengan luas penampang 2 cm persegi. Berarti A-nya di sana adalah 2 cm persegi atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Sebuah gaya 50 Newton berarti ada F. F-nya adalah 50 Newton. Bekerja pada kawat tersebut sehingga panjang kawatnya menjadi 50,8 cm. Berarti ada L, panjang akhirnya adalah 50,8 cm. Delta L di sini adalah 50,8 dikurang dengan 50. Berarti jadinya adalah 0,8 cm atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, pertanyaannya itu ada sebagai berikut. Hitunglah. Yang pertama adalah tegangan, berarti tegangannya. Yang kedua adalah regangan. Yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young-nya. Bisa dijawab ya. Oke, berarti bisa kita jawab. Kalau untuk poin A, tegangan itu adalah besarnya gaya per satuan luas. Maka gaya tadi adalah 50 Newton. Luasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Berarti 2 kali 10 min 4 meter persegi. Jadinya adalah 25 kali 10 pangkat 4 meter persegi atau ya 25 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, next yang B. B-nya berarti adalah regangan. Regangan tadi adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Nah, sebenarnya kalau untuk perbandingan sih nggak apa-apa, nggak dijadikan dalam 1 meter. Tapi berhubung kita tadi nggak apa-apa dijadikan dalam 1 meter, berarti boleh pakai dalam sentimeter aja. Berarti di sana 0,8 cm dibagi dengan 50 cm. Berarti sentimeternya akan habis ya ini. Nah, jadinya adalah 8/500 ya. Boleh teacher bikinnya 8/500. Nah, ini dia. Oke, kan sudah dapat ya tadi sentimeter dengan sentimeternya habis, sehingga benar kalau regangan tadi adalah besaran tanpa satuan atau tanpa dimensi. Lalu masuk di poin C. Poin C-nya ditanyakan adalah modulus Young. Nah, karena sudah dapat jawaban tegangan dan regangan, kita bisa langsung masukkan dalam persamaan yang umum tadi. Berarti modulus Young di sana adalah tegangan dibagi dengan regangannya atau perbandingan antara tegangan dan regangan. Berarti tinggal diselesaikan 25 ini ya, 25 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Berarti ini ada Newton per meter kuadrat tadi ya. Newton per meter kuadrat dibagi dengan 8/500. Nah, jadinya adalah 25/8 dikali 500 kali 10 pangkat 4 ya. Berarti ini adalah 125/8
dikali 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Nanti bisa diselesaikan berapa hitungan dari desimalnya di situ. Oke, sampai di situ bisa Anda pahami? Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi pada subbab-subbab berikutnya. Oke, see you on the next video.